Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian kelas 8. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan memasuki kegiatan belajar 3. Masih di modul 1 Matematika kelas 8. Perlu kalian ketahui bahwa setelah modul 1 selesai pada kegiatan belajar ketiga, kegiatan belajar 4 adalah tes akhir. Oleh karena itu kita tuntaskan kegiatan belajar 3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan generalisasi pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Nah, pada kali ini, materi ini juga merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang pola barisan dan pola konfigurasi objek. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan barisan menggunakan rumus. Sebagai contoh yang bisa kita pelajari di sini, suatu barisan bilangan ditulis dengan rumus UN sama dengan 2N tambah 1. Apa artinya UN? UN itu suku yang ke N, urutan ke N. N-nya adalah bilangan asli, jadi U1 artinya urutan ke-1, U2 urutan kedua. Jika U-nya diganti 3, berarti urutan ke-3. Nah, berapa sajakah bilangan itu? Maka untuk menjawabnya kita yang pertama kali adalah menulis rumusnya. UN sama dengan 2N tambah 1. UN sama dengan 2N itu artinya 2 dikalikan N dan hasilnya ditambah 1. Jadi kalau suku yang ke-1 berarti 2 kali 1 tambah 1 hasilnya 3. U2 2 kali 2 tambah 1 hasilnya 5. U3 2 kali 3 tambah 1 hasilnya 7. U4 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 9. Tapi kita tidak harus menulis seluruhnya. Cukup 4 bilangan pertama ini saja. Nanti selanjutnya ditulis dengan titik-titik yang artinya dan seterusnya. Jadi barisan bilangan ini adalah 3, 5, 7, 9, titik-titik. Artinya masih dilanjutkan sampai tak terhingga. Tergantung jadi N-nya. Kalau N-nya 50 ya sampai 50. Itu kita menentukan barisan apabila diketahui rumusnya. Seperti ini. Misalkan ada soal suatu barisan dirumuskan dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 1. Dengan N-nya sama urutan bilangan asli. Jadi U1 artinya urutan ke-1. Urutan ke-1 berarti 1 pangkat 1. U2 berarti U2 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi untuk menjawabnya, yang pertama biasa agar kita terbiasa usahakan nulis rumus terlebih dahulu. UN sama dengan N pangkat 2 tambah 1. Jadi kalau suku yang pertama U1 berarti 1 kuadrat tambah 1. 1 tambah 1 2. U2 berarti 2 pangkat 2 4 ditambah 1 5. U3 berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Bukan 6 ya. 9 tambah 1 10. U4 artinya 4 pangkat 2. 16 tambah 1 17. Selanjutnya dan seterusnya. Sehingga barisan bilangan yang mempunyai rumus UN sama dengan N kuadrat tambah 1. Yang pertama adalah 2. Yang kedua 5. Lalu 10. Lalu 17. Dan seterusnya dilambangkan dengan titik-titik. Itu kita berhasil mempelajari menentukan barisan bila diketahui rumusnya. Materi yang berikutnya kebalikannya, kita itu menentukan rumus suku ke N apabila yang diketahui adalah barisan bilangannya. Di sini ada barisan bilangan, contohnya bilangan yang barisannya 3, 5, 7, 9. Nah, kita diminta menentukan bagaimana rumusnya agar kita bisa menentukan suku yang keberapapun dengan menggunakan rumus tersebut. Nah, caranya yaitu yang pertama kita pelajari karakter dari barisan tersebut. Yang pertama kita lihat adalah suku yang pertama atau suku awalnya adalah 3. Kita lambangkan dengan A sama dengan 3. Karakter yang lain yaitu antara bilangan 5 ke bilangan 3 ini ada selisih 2.
Antara bilangan 7 ke bilangan 5 ini ada selisih 2. Antara 9 ke 7 juga ada 2. Artinya kebilangan ini mempunyai ciri khas yaitu selisihnya 2. Sehingga selisih dalam hal ini bisa dilambangkan dengan atau beda dilambangkan dengan huruf B. Jadi selisih atau bedanya 2. Lalu karakter berikutnya yang perlu kita pelajari bagaimana kita analisis satu persatu. U1 sama dengan 3. U2 sama dengan 5. Nah, 5 ini berasal dari 3 bilangan pertama ditambah bedanya 2. Suku yang ketiga adalah 7. Berasal dari mana? Bilangan pertama 3 ditambah 2-nya 2 kali. Suku yang keempat 9 berasal dari bilangan pertama 3 ditambahnya 3 kali. Nah, dengan hal ini berarti kita bisa menyimpulkan berarti bilangan ini bentuknya sangat teratur. Jadi suku pertama, kalau suku yang keempat itu suku pertama ditambah 3 kali beda, 3 kali 2. Kalau suku yang ketiga dikalikan 2, kalau suku yang kedua dikalikan 1, maka suku yang ke-1 berarti dikalikan 0. 0 itu berarti dari 1 dikurang 1. Sehingga bilangan pada barisan yang terakhir, depannya 3, semua ini adalah kita ganti dengan huruf A. Dalam kurung berurutan 1, 2, 3, 4 ini kita ganti dengan huruf N, kurangi 1. Dan 2, 2, 2 ini kita ganti dengan huruf B atau beda. Sehingga rumus UN-nya adalah A ditambah N-1 B. Itu kita menemukan rumus UN untuk baris. Jadi barisan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya mempunyai rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini adalah tes formatif yang ketiga, yaitu akan diambil nilai sebagai penugasan. Contoh soal yang tes formatif yang pertama ada rumus UN dari rumus suku ke N dari barisan diketahui 3, 5, 7, 15. Dan sebagai bantuan suku awalnya 3, selisihnya selalu sama yaitu 4. 3 tambah 4, 7 tambah 4, 11 tambah 4. Nah, bagaimana rumusnya? Kamu pilih salah satu di antara jawaban A, B, C, D, mana yang paling tepat. Nah, nanti jawabannya kamu jawab di Google Classroom. Demikian juga nomor 2, ada barisan bilangan 1, 4, 9. Ini sebagai bantuan. 1 ini suku yang ke-1, 1 kali 1. Suku yang kedua, 2 kali 2. Suku yang ketiga, 3 kali 3. Suku yang keempat, 4 kali 4. Maka suku yang ke-N bagaimana? Silahkan dijawab di Google Classroom. Kemudian yang ketiga ada barisan yang rumusnya UN sama dengan 2N-1. Kamu tentukan dulu U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa. Nah, nanti hasilnya itu kamu cocokkan sesuai dengan manakah? Apakah sesuai dengan barisan bilangan ganjil, sesuai dengan barisan bilangan genap, atau barisan bilangan kelipatan 3, atau barisan bilangan persekutuannya. Nanti silahkan dipilih salah satu di Google Classroom. Yang nomor 4 ini adalah konfigurasi objek dari korek api, batang-batang korek api pada pola yang ke-1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 batang. Pada pola yang kedua ada 6 ditambah 3, 9 batang. Kemudian pada pola yang ketiga ada 9 tambah 3, 12 batang. Nah, ini kamu urutkan seperti nomor 1, 2, dan 3. Nanti terus temukan bagaimana rumus suku ke N-nya untuk menentukan sesuai dengan pada gambar tadi. Soalnya esai ya, jadi harus kamu jawab secara esai, yaitu tentang kalender yang ada di rumah kita. Itu ada yang menggunakan Masehi, ada yang menggunakan tanggal Jawa. Nah, contohnya ada tanggal 5 Juni adalah disebut, orang sering menyebutkannya Sabtu Pahing. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di dalam hari Masehi itu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sedangkan pada tanggal kalender Jawa itu ada 5 hari yang namanya Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Dan di dalam kalender biasanya ditulis jadi 1. Yang tanggal Jawa ataupun tanggal Islam itu ditulisnya kecil di bawahnya. Nah,
Lanjut silahkan nanti dijawab soal A, B, C. Ini bukan pilihan ya, jadi ada 4 pertanyaan. Silahkan dijawab di Google Classroom. Saya tunggu jawabanmu. Dari kita lah selesai sampai di sini. Dan perlu kalian ketahui bahwa kegiatan belajar 3 ini adalah merupakan akhir dari pembelajaran modul 1. Untuk kegiatan belajar 4 nanti adalah tes akhir modul 1. Jadi setelah materi ini tidak ada video pembelajaran, tapi nanti pada minggu depan adalah tes akhir modul 1, menjawabnya di Google Classroom. Seperti yang selama ini kita lakukan. Nah, nanti setelah selesai kegiatan belajar 4, baru kita memasuki modul yang kedua. Baiklah, untuk hari ini sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatan, protokol kesehatan jangan lupa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.